Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di Real Education and Actual TV Live. Bersama saya, Guadalupe Floresita. Pemirsa, menuju hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun, tantangan bangsa diharapkan mampu teratasi di usia yang baru. Berbagai macam tantangan kian hari mencemaskan masyarakat. Salah satunya adalah kesehatan mental anak yang semakin miris akibat depresi. Di zaman ini, kelelahan mental tidak hanya menunggu hingga kita tua, karena anak zaman sekarang pun sudah bisa terganggu kesehatan mentalnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia setelah memeriksa kesehatan gratis di 72 sekolah menyatakan bahwa ada 1 dari 50 anak atau 2% dari anak usia 15 sampai 17 tahun pernah mencoba untuk bunuh diri lebih dari sekali dalam setahun. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya telah memberi peringatan ada 15,5 juta anak yang hidup dalam tekanan psikologis. Dari angka tersebut, 2,5 juta anak telah masuk ke dalam gangguan mental serius. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konflik keluarga, kejadian traumatis, perundungan, tekanan akademik, dan dengan faktor terbesar yaitu gadget. Tahun 2024 kemarin tercatat sekitar 3.000 anak masuk RSJ Menur Surabaya akibat kecanduan gadget, seperti kecanduan media sosial dan juga game online. Direktur RSJ Menur, Fitria Dewi menyatakan bahwa kasus gangguan jiwa pada kalangan anak naik tajam. Rata-rata 50 anak masuk setiap hari, dan menurut Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Indonesia masuk ke dalam daftar dengan screen time tertinggi sedunia. Dari gadget inilah muncul penyakit modern yaitu brain rot atau pembusukan otak akibat mengkonsumsi konten yang tidak bergizi, yang absurd namun mampu membuat jari ingin terus mengulir lebih lama. Dampak negatif gadget bagi kesehatan mental anak memang tidak bisa diabaikan. Semuanya menunjukkan betapa pentingnya mencari solusi untuk melindungi kesehatan mental anak di usia muda. Namun di tengah tantangan ada harapan. Bagaimana jika kita membawa anak-anak ke sebuah tempat yang justru membantu mereka melepas ketergantungan pada gadget dan menemukan keseimbangan melalui terapi alami? Rumah Pintar Pelangi Narwastu menawarkan layanan play terapi, yaitu pendekatan terapi menggunakan bermain sebagai metode utama untuk membantu anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa mengatasi masalah emosional, perilaku, dan juga sosial. Sudah ada rekan kami, Sarbelo, yang akan menyampaikan situasi terkini kegiatan dalam Rumah Pintar Pelangi Narwastu. Halo pemirsa, saya Sarbelo melaporkan langsung dari Rumah Pintar Pelangi Narwastu, yaitu tempat bermain anak sekaligus penyedia ruang belajar bagi anak. Rumah Pintar Pelangi Narwastu ini merupakan satu-satunya komunitas yang menawarkan layanan play therapy atau terapi bermain bersifat non-formal yang berada di Kabupaten Manggarai. Di sini, beberapa metode yang digunakan dalam kelas terapinya sungguh menarik. Salah satunya bagi anak-anak usia 1 hingga 5 tahun dilakukan kelas terapi dengan tema musik yang mampu merangsang perkembangan otak, khususnya pada bagian yang berhubungan dengan memori dan perhatian. Tidak hanya balita saja, baru-baru ini Rumah Pintar Pelangi Narwastu membuat sebuah program bagi anak-anak sekolah yang mengalami penurunan kematangan karakter akibat penggunaan gadget dan perkembangan teknologi yang kian meningkat. Sehingga dengan program ini, anak-anak dibantu untuk mengenal kemampuan dan keunggulan yang mereka miliki demi mengembalikan kepercayaan diri, daya juang, dan kemandirian anak. Selain membantu meningkatkan kemampuan emosional dan kognitif anak, Rumah Pintar Pelangi Narwastu juga hadir dengan layanan parenting coaching yang berupa pelatihan pengasuhan anak yang baik dan benar, sehingga anak dapat memperoleh hak-haknya seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak partisipasi. Dengan ini, orang tua dapat menciptakan ruang keluarga yang nyaman bagi anak selama proses pertumbuhan anak. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di depan salah satu playroom atau ruang bermain di Rumah Pintar Pelangi Narwastu. Di dalam playroom ini, terdapat berbagai jenis permainan yang mampu menstimulus kreativitas anak. Tidak hanya menarik,
Wahana permainan yang disediakan juga aman. Dengan lantai yang terbuat dari karet, mampu meminimalisir resiko cedera pada anak. Contohnya seperti wahana seluncuran dan tempat bermain roleplay. Demi mengetahui lebih lanjut tentang komunitas Pelangi Narwastu, kita akan berbincang singkat dengan pendiri komunitas ini. Baik pemirsa, sekarang bersama saya telah hadir Ibu Narwastu Anggirasi MPD selaku pendiri Rumah Pelangi Narwastu dan juga seorang play therapist. Selamat sore Bu. Selamat sore. Bu, kami dari Real TV ingin berbincang-bincang dengan Ibu terkait bagaimana Pelangi Narwastu sebagai suatu komunitas play therapy tadi. Jadi kami ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu tentang kesehatan mental anak-anak zaman sekarang? Ya, kalau kesehatan mental itu kan bisa juga ya menyerang para remaja. Salah satunya itu penyebabnya adalah kecanduan gadget, begitu ya. Nah, bagaimana mereka bisa kena kecanduan gadget dan sebagainya, mungkin kurang aktivitas fisik gitu ya. Tapi pada dasarnya itu pengaruh ya, kalau penggunaan gadget yang berlebihan itu bisa menyebabkan depresi, kemudian kecemasan, kemudian juga stres pada anak-anak remaja. Ya pemirsa, sudah kita dengar bagaimana dampak dari kecanduan gadget ini bagi kita sebagai anak-anak atau kaum remaja. Nah Bu, kira-kira bagaimana peran Pelangi Narwastu untuk menghindari peluang terjadinya gangguan kesehatan mental ini? Oke, baik. Jadi Pelangi Narwastu ini ada 3 layanan. Yang pertama play therapy. Jadi play therapy ini tujuannya untuk mengatasi gangguan emosi, perilaku, dan juga mental dari usia 4 tahun sampai orang dewasa. Bisa juga untuk mengatasi kecanduan gadget, karena saya pernah punya pengalaman ya, mengatasi anak kecil sih, waktu itu sudah kecanduan gadget dan dilakukan play therapy. Kemudian ada juga rumah pintar. Rumah pintar ini bermain juga, tapi bermain sambil belajar. Jadi setiap hari Senin, Jumat, Kamis, dan Sabtu, anak-anak bisa bermain sambil belajar di sini, sehingga mereka itu melupakan gadgetnya di rumah ya. Jadi tidak terpaku pada gadget, tapi lebih ke aktivitas fisik dan juga bermain bersama teman-temannya. Kemudian satu lagi tentang playground, itu juga bermain tapi rekreasi dan edukasi. Itu juga untuk mengalihkan anak-anak ya, karena anak-anak itu kan punya batasan screen time setiap harinya. Kayak anak kelas SD ke bawah ya, maksimal itu 1 jam. Jadi setidaknya ketika mereka bermain di sini 2 jam, lumayan kan bisa diet gadget ya, seperti itu. Mungkin bisa dikenalkan kepada pemirsa yang ada di rumah tentang 4 ruang bermain anak tadi, yang salah satunya sebagai metode play therapy itu tadi. Oke, kita mau masuk ke dalam ruangannya atau hanya dijelaskan aja? Masuk ke dalam ruangan. Oke, boleh. Silakan, yuk. Ya, ini yang di sini ini adalah ruang konsultasi. Jadi saya pertama kali ketika ada orang tua, anak atau orang dewasa yang punya keluhan ya tentang kesehatan mental, saya terimanya di sini. Saya melakukan asesmen awal di sini ya. Ini ruang konsultasi. Kemudian di sini ini bisa di-shoot dari sini aja. Di sini ini adalah ruangan play therapy untuk anak-anak. Jadi saya menggunakan semua media bermain karena bermain itu adalah bahasanya anak. Saya sendiri seorang play therapist yang tersertifikasi secara internasional. Jadi semua praktek kami sedunia, se-Indonesia juga disupervisi klinis secara aman. Dan semua di sini prosesnya rahasia. Kalau untuk ruangannya boleh diambil gambarnya, tapi kalau untuk prosesnya terapi seperti apa, saya tidak akan memberikan publikasi ya, seperti itu. Kemudian yang di sini, ini adalah ini ruangan terapi, tapi khusus untuk orang dewasa. Jadi terapi yang menggunakan metode konseling terapan ya, melalui bermain, dengan bermain pasir, kemudian dengan kreativitas seni ya, seni kreatif. Jadi karena apa? Karena ternyata bermain itu adalah media seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Karena anak kecil itu kan masih terbatas kata-katanya ya. Jadi dengan bermain itu adalah media mereka untuk menyampaikan pikiran dan emosinya. Siapa tahu teman-teman mau tertarik belajar tentang kesehatan mental, bisa mengambil profesi ya sebagai mungkin psikolog atau apapun jurusannya, lalu nanti ambil lagi sertifikasi profesinya play therapist. Di NTT masih saya sendiri satu-satunya. Seperti itu. Iya, itu sih ruangan-ruangannya untuk terapi ya. Kita sudah mendengar jawaban dari Ibu Anggi selaku pendiri komunitas Pelangi Narwastu.
Dan beliau menunjukkan tujuan dan misi utama dari komunitas ini, yaitu untuk membangun karakter anak menuju generasi yang cerdas. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Dari Rumah Pintar Pelangi Narwastu, saya Sarbelo, salam cerdas untuk kita semua. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Guadiliva Floresita, pembawa acara Real Education and Actual TV Live, pamit undur diri.